Kamu lagi lihat Mirza kerja, dan saya Mirza, umur 40 tahun, kerja 23 tahun, jadi mulai kerja sekitar ya umur 16-17 tahunan gitulah ya. Dan salah satu kebahagiaan terbesar ketika dalam masa kerja saya yang baru 23 tahun di 2021, itu adalah ketika orang-orang yang ada di bawah rekrutmen saya itu berhasil. Rekrutmen ini dalam artian bukan hanya saja saya memegang posisi begitu ya dalam sebuah kantor dan bisa merekrut orang. Bukan HRD sih, ada posisi khusus di beberapa kantor yang saya sempat 9 to 5 begitu, walaupun banyak kerjaan part time juga. Dan yang saya rekrut jadi seseorang, ada yang berdasarkan rekomendasi terus menjadi salah satu ya sebut saja posisi terkemuka gitu ya di kota yang bersangkutan. soalnya soalnya saya baru di Jakarta 2014, jadi sebelumnya di Surabaya. Atau mungkin yang saya rekrut jadi sosok public figure di kota yang bersangkutan, karena saya juga sempat banyak touring daerah gitu untuk membantu radio-radio untuk berkembang lebih lagi. Cuman sayangnya kalau seperti ini disclaimernya nggak bisa kasih foto, karena kalau kayak gitu tuh kebanggaannya dari hati, bukan sesuatu untuk yang dilihatin nih, ini orangnya nih udah jadi artis, nih orangnya nih udah jadi public figure, nih orangnya nih udah jadi MC, nih orangnya udah jadi MD terkemuka, nih orangnya nih udah jadi apa, nggak bisa. Karena sebenarnya yang kita lakukan, yang saya lakukan adalah membuka jalan, selebihnya adalah teman-teman saya itu untuk maju sendiri. Mirsa kerja. Hey, botak kerja. Kenapa kadang-kadang kalau kita pikirkan ya, sosok orang yang berpengalaman itu belum tentu mudah mendapatkan pekerjaan. Nah, ini ada beberapa alasannya. Jadi berpengalaman tuh kita lihat dulu pengalamannya berapa lama, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Nah, kalau pengalaman baru 1 tahun harusnya sih mudah untuk berpindah-pindah. Makanya kalau di kota lebih besar skalanya, first cities seperti Jakarta atau Surabaya gitu ya, kalau mau jadi kutu loncat bisa lebih mudah. Tapi kalau di daerah mungkin ya agak susah ya, karena lapangan pekerjaan juga tidak se-vivid, tidak sedinamis dari ibu kota ataupun kota-kota besar begitu kan. Nah, tapi kalau pengalaman 1 tahun lebih mudah karena orang meng-hire masih bisa dibentuk dan sebagainya. 2 tahun, 3 tahun juga masih lebih mudah. Yang susah ketika pengalaman sudah lebih dari 5 tahun. Itu udah bukan rekrutmen biasa, itu berarti rekrutmen based dari benar-benar skill yang dimiliki, pengalaman yang dimiliki. Tapi kita bicara nih tentang kenapa orang yang sudah berpengalaman belum tentu mudah mendapatkan pekerjaan. Kelemahan manusia zaman sekarang, kelemahan kita zaman sekarang itu yang zaman digital, zaman milenial, kitanya mungkin udah nggak milenial, tapi masih dipengaruhi oleh millennial behaviorship. Jadi ya agak-agak seperti apa yang anak muda zaman sekarang begitu. Yang pertama bermasalah dengan masalah penuangan etika. Bukan tidak beretika, tapi sering dianggap tidak punya etika. Nah, itu dua hal yang berbeda, tetapi bisa jadi dalam perspektif penglihatan atau cara lihat bisa jadi sama. Nggak ada etikanya begitu ya. Jadi kayak misalnya sapain dosen P, atau sapain orang yang lebih tua, "Hey, apa kabar, bro?" Belum tentu orangnya nyaman dipanggil bro juga. Etika itu satu hal yang penting sekali, dimana kalau di era kolonial atau sedikit maju antara baby Z dengan Gen Y begitu ya, beda. Itu masih ada yang sosok yang dituakan lebih dihormati dengan cara yang lebih konvensional, itu beda banget etika. Sementara pengambil keputusan yang meng-hire dan sebagainya adalah orang-orang yang sudah lebih dewasa, lebih tua tanda kutipnya. Jadi harus menyesuaikan etika dengan budaya kita lah, budaya Indonesia lah, yang memang put age, umur, maturity, penghormatan atas pengalaman orang yang lebih tua itu lebih penting. Jadi salah satu alasan kenapa mungkin orang berpengalaman nggak gampang cari kerjanya mungkin ya karena itu tadi, lupa pengalaman menjadikan gede kepala, akhirnya lupa etika itu ya. Kemudian yang kedua adalah tentang budayanya mau instan ya, bukan cuma mie yang instan begitu ya. Jadi maunya cepet aja gitu. Misalnya ada pertanyaan antara recruiter dan si pelamar ini gitu. Berpengalaman udah, "Pak, kira-kira kalau saya mau jadi vice president berapa lama ya?" Rekruternya sebel pasti. Ada bentukan kata yang bisa disebutkan yang lebih enak gitu, misalnya,
Kira-kira Pak, dengan kapabilitas saya, apa yang bisa saya lakukan yang bisa mempercepat majunya perusahaan, dan saya bisa ya kalau berhasil diberi kesempatan di posisi itu. Enak nggak? Itu ya, rasa hasrat mau instan itu ada, tapi nggak harus ditampilkan. Everybody want to be success as young as possible, ya. Tapi juga nggak gitu. Oke, kita manusia zaman sekarang itu egois dan rada narsis. Semuanya adalah keakuan. Seneng banget dipuji, seneng banget apa ya, tertampil lah di sosial media juga kenarsisannya, iya kan? Ya. Tapi tidak berarti narsis itu harus jadi penghalang buat kita. Nah, berarti apa nih yang bisa bikin kita yang berpengalaman kalau pindah kerja gampang atau mudah diterima? Yang pertama ya lawannya semua yang saya sebutin tadi. Yang pertama, punya manner, ya kan? Hargai orang yang lebih tua, hargai orang yang lebih berpengalaman. Walaupun kita punya prestasi dan punya kemampuan yang tinggi, ingat semua orang itu juga punya hal yang mungkin sama, beda-beda keunggulannya. Jadi kita harus hargai, jangan sombong. Kemudian yang kedua adalah hargai proses. Bukan berarti kalau emang lu jenius, kamu pintar, kamu tidak bisa berproses. Proses dalam tim itu banyak, ambil hati tim, kemudian ngatur timnya gimana, memanagenya gimana. Kalau dalam screening saja di awal kita kelihatan tidak menghargai proses, yang rekrut juga males. Kemudian tidak egois, tidak keakuan. Jadi benar-benar bisa apa ya? Ya mungkin ada orang-orang tipe yang agak unik gitu, yang memang very introvert gitu. Tetapi kalau kita bicara masalah udah masuk ke dalam tim, mau nggak mau kita yang mau pindah juga harus menyesuaikan. Walaupun kita dilamar karena sama perusahaan itu karena berpengalaman ya, ketika orang melihat begitu, kontrak gak akan lanjut. Kalau kontrak nggak lanjut gimana? Itu yang menjadi berapinya. Well, that's from my point of view. Yang paling penting adalah selalu jadi sosok yang humble. Humble, bukan humble brag. Kalau humble brag beda lagi. Humble brag itu kayak sosok merendah, tapi sebenarnya meng-highlight. Jadi merendahkan diri untuk dipuji. Moga-moga kita nggak termasuk humble brag.